Mungkin kita bisa mulai. Nah, selamat datang semua ke dalam Lunch Talk edisi keempat dari Gelitik, Gerakan Literasi Inklusi. Nah, sebelumnya mungkin saya akan cerita sedikit tentang Gelitik. Gelitik itu adalah sebuah komunitas. Jadi namanya singkatannya adalah dari um, Gerakan Literasi Inklusi yang awalnya diinisiasi oleh alumni Australia Awards yang memiliki kondisi disabilitas gitu. Nah, kemudian dari situ kami mengadakan diskusi yang bertemakan lunch talk atau ngobrol santai tentang isu-isu inklusi dan kesetaraan, khususnya untuk teman-teman disabilitas di berbagai sektor. Nah, kali ini karena kita juga setelah melewati tanggal 10 Oktober itu ada World Mental Health Awareness Day. Nah, kemudian juga kita bisa bilang bahwa bulan ini tuh bulannya mental health. Jadi kita ingin mengajak diskusi tentang kondisi mental dari teman-teman disabilitas gitu. Jadi lika-liku yang dialami oleh teman-teman disabilitas, eh, terutama kondisi emosional dan kondisi mental. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dengan adanya lingkungan di Indonesia, terutama di Indonesia ya, yang masih banyak stigma negatif, kemudian juga masih ada hambatan-hambatan di lingkungan, udah pasti kita semua pasti akan, sebagai penyandang disabilitas, mungkin di sini semuanya yang disabilitas juga merasakan hal yang serupa, itu mengalami naik turun emosi gitu ya, atau kondisi mental. Jadi dari mulai pasti ada penolakan, baik dari diri sendiri maupun dari keluarga juga. Nah, di sini kita akan mencoba mendengarkan cerita dari beberapa uh, penyandang disabilitas yang sudah melewati berbagai proses dan kemudian akhirnya bertumbuh, menerima dan akhirnya beradaptasi dengan kondisinya dan malah menjadi sangat produktif gitu. Di sini ada dua narasumber kita yang keren-keren. Ada Mbak Hana Yulianingsih dan juga ada Pak Suryandaro. Nah, mungkin aku akan sedikit cerita tentang Mbak Hana Yulianingsih dan Pak Suryandaro. Jadi, Mbak Hana Yulianingsih ini dulunya bukan disabilitas ya, Mbak. Kemudian eh, ketika menjadi TKI di Taiwan mengalami kecelakaan dan akhirnya terkena kondisi spinal cord injury. Nah, nanti mungkin Mbak Hana juga bisa cerita sedikit, tapi akhirnya menyebabkan beliau memiliki kondisi disabilitas. Nah, kemudian dengan jatuh bangun kondisi beliau, saat ini beliau sudah menjadi influencer di TikTok, content creator. Kemarin aku tengok followernya tuh 17.000 loh, banyak banget. Keren banget. Nah, nanti mungkin kita bisa dengerin cerita dari Bahana, bagaimana dari menuju dari berusaha mencari kesembuhan sampai akhirnya bisa mencapai uh, pemberdayaan gitu ya, menjadi berdaya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga punya Pak Suryandaro nih. Kalau Pak Suryandaro ini dulu di usia 4 tahun mengalami diagnosis ini ya, low vision ya Pak ya. Yap. Tapi kemudian semakin berjalannya waktu, kondisi penglihatannya semakin berkurang dan akhirnya menjadi totally blind atau full tidak bisa melihat di usia 26 tahun. Nah, kemudian kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana perjuangan Pak Sunandaru untuk menghadapi kondisi emosionalnya dengan bertemu dengan berbagai stigma yang ada di lingkungannya dan akhirnya bahkan kemarin sudah selesai menyelesaikan kuliah master di Australia, tepatnya di University of Flinders. Flinders University. Nah, nanti kita akan mendengar juga dari kedua tokoh kita yang sangat inspiratif ini. Nah, sebelumnya nanti kita juga akan didampingi oleh moderator kita. Sebentar ya teman-teman, aku ngirim linknya dulu ke moderator kita. Eh, jadi moderator kita nanti adalah Mas Hendri. Mas Hendri ini juga seseorang yang low vision, tapi kemudian akhirnya kondisi penglihatannya juga semakin berkurang. Dan beliau saat ini sudah menyelesaikan kuliah di Australia juga, mengambil Master of Education di Monash University. Nah, saat ini beliau juga sudah menjadi ketua dari Vida Kama, sebuah forum disabilitas di Magelang, gitu ya teman-teman.
Nah, nanti kita akan dengarkan cerita dari mereka sambil yang punya makanan, eh makanannya yang punya makan bisa sambil dibuka, yang punya minum juga bisa sambil diminum. Oke. Embrio gitu loh. Itu punya embrio Terus loh. nanti teman-teman Ya kalau laptop nanti ini di hafalan. akhir Loh, kita ngerti akan Mas kamu? ada survei untuk mendengar masukan dari teman-teman. Kita juga punya grup WhatsApp grup Gelitik yang isinya tentang sharing informasi dan kemudian kalau ada update-update kegiatan kita nanti kita juga juga akan share di situ dan juga ada diskusi. Jadi kalau ada isu-isu tertentu yang mau teman-teman bicarakan itu juga bisa dibahas di grup itu gitu. Nah, ini apakah udah di-record belum? Oh, udah ya. Jadi kita akan nge-record, nanti juga akan kita upload di YouTube kita. Jadi teman-teman yang masih belum bisa mengikuti secara full, nggak perlu takut karena nanti akan kita share linknya, akan kita sebarkan tentunya lewat grup grup WhatsApp-nya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman berminat untuk gabung di grup WhatsApp-nya, jangan lupa nanti di akhir, ntar ini, feeling ini Mas. Oke. Oke, sekarang kita tinggal menunggu dari Mas Hendri sebentar lagi akan bergabung. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan ke untuk para narasumber nanti bisa langsung ditanyakan di chat, nanti juga bisa raise hand ya teman-teman. Tapi mungkin sambil menunggu Mas Hendri nih, aku ingin tanya dulu ke uh, Mbak Hana nih. Iya. Boleh nggak secara singkat cerita tentang pengalaman Mbak Hana tentang tadi kondisi yang dialami uh, sehingga bisa mengalami disabilitas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya wabarakatuh. Hana Julianingsih, berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini usia 36 lebih. Saya seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Terus saya mengalami kondisi tetraplegia karena cedera saraf tulang belakang. Jadi tangan serta kaki saya mengalami kelumpuhan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah yang tangan kanan mulai kuat. Akibat dulu waktu kerja di Taiwan saya mengalami kecelakaan kerja. Terus ada benturan di leher yang mengakibatkan kerusakan saraf tulang belakang dan mengakibatkan saya mengalami kelumpuhan total dari bawah leher. Hmm, Itu. ya. Kalau mungkin aku langsung ke Pak Sondenda dulu nih. Mungkin boleh cerita Ya, nih. Kalau dari tadi kan Mbak Hana dari ketika udah dewasa ya mengalami kondisinya. Kalau dari ya. Pak Suryandaru ceritanya gimana, Pak? Saya Suryandaru dari Semarang, teman-teman semuanya. Saya lahir prematur 8 bulan. Ketika lahir saya berpenglihatan awas. Waktu itu umur 2 tahun itu mata merah, ada kotorannya, diperiksakan ke dokter. Dokter mendiagnosa saya keracunan ikan laut, terus saya diberitahu tes indositrol. Tes ini hanya boleh diberikan 3 hari berturut-turut, tapi dokter waktu itu memberikan selama 2 tahun. Nah, setelah 4 tahun, saya terdiagnosa glukoma akibat indositrol. Alhamdulillah masih bisa tertolong. Waktu itu saya slow vision, terus seiring berjalannya waktu, kanan bola mata saya naik turun, dan alhamdulillah tahun 98, saya umur 26 tahun, saya sudah memutuskan menjadi buta total. Bukan memutuskan, itu pilihan dari Allah sih. Hmm, iya. Ternyata dari ini ya Pak, kesalahan medis ya. Nah, kita ini Ya, sekarang tadi udah dengar dari cerita singkat dari dua uh, narasumber. Nah, nanti untuk diskusi ngobrol lebih dalam tentang kondisi mereka, perjuangan mental mereka sampai bisa berdaya, kita akan akan langsung dipimpin oleh moderator kita, Mas Hendri. Nah, Mas Hendri Ya, halo bisa. Ais, apakah suara Oke, sip. jelas? Kedengeran, kedengeran, Mas. Oke. Saya serahkan kepada Mas Hendri. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ais, mohon maaf baru bisa gabung. Terima kasih Mbak Hana dan Pak Andaru sudah memperkenalkan diri. Secara singkat saya Henry Hernowo, eh, penyandang disabilitas sensorik netra kategori low vision dan saat ini sebagai Ketua Bidakama Kabupaten Magelang. Lanjut, karena kita hari ini membicarakan tentang perjalanan mental, saya ingin tahu, boleh Mbak Hana, tadi kan sudah cerita,
bagaimana menjadi STI. Saya ingin tahu Mbak, awalnya tantangan terbesarnya seperti apa, kemudian adaptasi atau upaya yang dilakukan seperti apa, terutama secara medis ataupun non-medis. Oh ya, baik, terima kasih. Tantangan yang pertama itu karena saya dari keluarga yang nggak mampu ya, jadi ya itu faktor utama tantangan itu adalah ekonomi. Karena yang tadinya saya kan bekerja itu hanya mengandalkan otot, karena saya seorang TKI ya, jadi hanya mengandalkan otot dan tiba-tiba semua otot saya harus lumpuh. Jadi memang tantangan terutama itu ya karena fisiknya itu, terus ekonomi, secara ekonomi benar-benar berantakan. Terus apa tadi? Atau non-medis upayanya apa Mbak? Oh, upayanya sudah medis dan non medis ya, karena kan dulu pikiran saya kan harus sembuh. Saya pikir saya hanya sakit biasa kan, Betul. belum paham apa itu SCI, tidak Hmm. tahu apa itu yang terjadi sama saya. Jadi taunya hanya sakit aja dan itu pasti bisa sembuh. Jadi udah diupayakan segala daya dia bisa-bisan, tapi ya udah akhirnya setelah tabungannya habis, udah stop untuk pengobatan. Terus Hmm, udah mengalir aja setelah itu oke. latihan dulu. Eh, Beralih ke Pak Ndaru dulu. Apa kabar Pak Ndaru? Lama tidak Sangat berjumpa. baik, Henry. Sangat panas di Semarang. Sama Pak Borobudur juga sedang panas. Nah, karena kita sama ya Pak, maksudnya pernah mengalami low vision, tapi Bapak sekarang sudah buta total. Dari Hmm. apa? Dari low vision, buta total. Apa sih tantangan terbesar dari perubahan kondisi penglihatan itu dan apa yang upaya yang sudah dilakukan dalam hidup Pak Ndaru? Pada saat saya masih low vision itu saya masih berpikir saya masih bisa lihat dan berusaha untuk bisa lihat. Jadi berbagai macam terapi medis ya dari obat, pantang makan agar tekanan saya tidak naik lagi. Terus kalaupun naik harus operasi, tiap minggu, tiap bulan kontrol dari Semarang ke Jakarta. Waktu itu di Semarang belum ada dokter glaukoma. Hmm, Itu saya jalani, operasi saya jalani. Bahkan periode 96-98 itu saya operasi 2 bulan sekali di Rumah Sakit Aini Jakarta. luar biasa. Terus, Terus mm-mm. saya lanjutkan dulu yang non medis, berbagai non medis dari yang apa, mengalihkan penyakit ke kambing sampai lulur darah sampai harus keluar Jawa, ya apapun lah dari jalur agama, jalur ya semacam-macam saya ikuti, saya coba untuk bisa sembuh. Tapi ya qadarullah saya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang gelap. Sesama di dunia remang-remang dan kegelapan Pak Ndaru. Eh, Mana Pak? Maaf Mas Henry, backgroundnya background dokumen, mungkin bisa tanpa background juga nggak apa-apa. Oh, Background ya, Zoom-nya pakai ya, dokumen. Oke, makasih. apa, mohon maaf karena saya juga ini di luar ruangan Mas. Jadi Oh, oke agak oke kalau oke oke. Mm-mm. Jadi mohon maaf ya teman-teman karena memang saya juga sedang dalam kondisi di luar. Pak Ndaru boleh lanjut mungkin kan tadi Hmm. bercerita tentang banyak upaya. Bagaimana Bapak melihat terkait dengan penerimaan diri, terutama dari denial sampai ke acceptance? Ya siapa sih yang mau menerima jadi buta ya, Hen? Ini dari isi hati saya. Jadi awalnya kan Love Vision itu masih ada harapan untuk sehat ya, masih seperti orang-orang yang bukan buta total ya, masih bisa lihat yang cantik, bisa lihat uang walaupun susah, bisa lihat tulisan di komputer walaupun sangat dekat. Setelah buta total itu, terus pertanyaan dalam hati, gimana orang yang nggak buta aja sulit cari kerja, sulit sekolah. Ini yang saya apa jadi buta terus harus bagaimana, itu yang proses pertama Hen. Jadi yang luar biasa, saya drop, dan proses drop saya itu termasuk lama, dari Mhm. 98 sampai 2000 itu saya lama. Jadi ya saya terus berusaha mencari teman yang sesama disabilitas netra, jadi saya ikut Pertuni, saya ikut kegiatan mereka. Dari Oke. masih low vision itu saya masih bisa gandeng mereka lah. Setelah buta total ya saya mulai tanya-tanya caranya latihan, apa pakai tongkat putih, nulis pakai regret, baca braille, terus juga mulai latihan komputer yang dulu komputer istilah kita kan komputer bicara itu kan. Oke, menarik sekali. Kalau Pak Andaru sudah bicara tentang penerimaan diri, bahkan sudah bicara tentang alat-alat bantu. Bergeser ke Mbak Hana. Kalau Mbak Hana sendiri,
bagaimana melihat proses penerimaan diri? Apakah juga sama pernah merasa di fase menolak sampai berproses ke misalnya ada depresinya juga sampai ke menerima melalui itu semua nggak Mbak? Iya, saya melalui itu semua. Dan itu pasti hampir semua orang yang mengalami disabilitas baru pasti mengalami ya. Apalagi saya kan memang tidak hanya diri saya sendiri, tapi juga keluarga. Tekanan keluarga untuk meminta kita segera sembuh itu besar banget. Jadi selain kita sendiri yang merasa down, kita masih dapat tekanan dari lingkungan sekitar untuk kamu kapan sembuh, kok masih lumpuh aja, kok masih belum bisa apa-apa, dan itu benar-benar kayak stressful gitu loh Oh, sampai apa ya, terutama di 1 tahun pertama. Di saat saya masih upah nyawang kan kita pengobatan terus ya, pakai tabunganku. Setelah habis-habisan, ini benar-benar kayak ada di titik gimana nih, kita sudah buntu nih. Saya masih lumpuh, nggak bisa apa-apa. Kebutuhan tetap banyak karena saya harus pakai pampers dan keluarga saya harus dijaga. Karena kan lumpuh ya harus ngerepotkan orang lain. Keluarga saya harus 24 jam jaga. Karena untuk kondisi kelumpuhan dari bawah leher itu kadang saya mengalami batuk yang membuat nafas saya itu tercekik gitu-gitu lah dan harus 24 dalam pengawasan. Terus tidur miring gitu juga harus dibantu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tekanannya itu gak hanya diri sendiri, tapi dari keluarga juga dan keluarga juga ikut stres. Tapi setelah benar-benar di titik nol, saya nggak ada harapan sama sekali kan. Udah nggak ada tabungan, badan kayak gini. Akhirnya ya udah keluargaku juga akhirnya mikir ya udahlah ini kita harus bertindak nih, kita harus sadar posisinya udah kayak gini, jadi mau nggak mau kakak saya harus kerja dan aku juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mandiri, nggak harus 24 jam diladeni gitu ya, dirawat gitu lah, dilayani. Jadi setelah itu ya udah kami sama-sama bareng untuk bisa bergerak. Saya dengan latihan kemandirian dan keluarga saya sudah belajar mulai sedikit-sedikit 3 jam sekali keluar rumah gitu loh. Meninggalkan saya hanya untuk memastikan oke kamu harus belajar untuk mandiri gitu. Hingga menarik akhirnya alhamdulillah bisa. penerimaan itu sih ya dari Iya, Mbak Hana sendiri dan lingkungan termasuk iya. keluarga. Nah, terkait dengan proses yang begitu panjang ini Mbak, bagaimana? Apakah ada program rehabilitasi yang Mbak Hana ikuti atau juga ada alat bantu yang sampai hari ini di Mbak Hana gunakan dan gimana sih cara dapat alat bantu itu Mbak? Nah, iya. Aku ikut rehabilitasi itu setelah saya mengalami cedera hampir 3 tahun. Jadi waktunya kan aku nggak tahu ya, tidak benar karena aku nggak ada akses internet di rumah waktu itu tahun 2018 belum ada lah, masih terbatas sekali. Terus akhirnya dapat info kalau di Jogja itu ada dua yayasan untuk apa menjalani rehabilitasi terhadap disabilitas. Akhirnya saya mengikuti rehabilitasi selama hampir 1,5 tahun. Dan untuk mendapatkan kursi roda, sebenarnya dari awal saya sudah punya, kan karena cederanya kan di Taiwan. Jadi sudah membawa alat bantu sih sebenarnya. Tapi untuk di Indonesia sendiri, karena waktu itu kan saya terbatas juga tentang apa ya dokumentasi kependudukan. Jadi waktu saya pulang dari Taiwan, saya nggak punya KTP, tidak punya KK. Jadi benar-benar benar kayak warga ini loh ilegal. Iya. Terus alhamdulillah waktu itu ada Pak Camat yang tahu kondisi saya, terus mereka yang jemput bola, saya dijemput pakai mobil dinas beliau, diajukan ke Dinsos untuk mendapatkan alat bantu dan lain sebagainya. Dan di tahun 2018 alhamdulillah saya mendapatkan alat bantu dari pemerintah yang Oh, saya gunakan hingga saat ini. jadi secara singkat saya ingin mengklarifikasi. Jadi ini bantuan dari pemerintah, apakah itu alat bantunya kursi roda biasa, mohon maaf yang seperti orang sakit atau adaptif? Kalau yang dari pemerintah itu yang adaptif, karena kan ini program dari Jogja, alhamdulillah Jogja kan sangat cukup inklusi lah untuk saat ini untuk bantuan ke orang disabilitas. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saya waktu itu. Waktu itu kan masih lemah banget, jadi disesuaikan yang harmoni. Tapi setelah saya sudah aktif gini, kemarin 2023 saya mengajukan lagi kan karena udah 5 tahun, sudah disesuaikan lagi dengan progres saya yang sudah mulai aktif. Jadi dikasihnya yang adaptif ya untuk aktif gitu.
Iya, berarti yang adaptif ya, Hana. Iya, Nah, yang ada. share ke Pak Andaru tentang alat bantu dan komunitas Pak Andaru. Gimana sih ceritakan sedikit alat bantu untuk low vision itu dapatnya gimana Pak Andaru prosesnya dan secara singkat bagaimana peran komunitas atau organisasi mempengaruhi proses penerimaan Pak Andaru? Ya, saya mulai dari peran komunitas. Jadi saya belajar di teman-teman Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, waktu itu dari Kota Semarang. Jadi saya belajar bagaimana mereka menerima diri mereka sebagai disabilitas netra. Hmm. Saya melihat, oh mereka bisa hidup, oh mereka bisa berkeluarga, oh mereka ada yang sekolah, oh ada yang kerja, ya ada yang juga ngapunten, mohon maaf, ada yang pengemis. Nah itu saya jadi, oh ada pilihan yang bisa saya coba pilih. Bukan saya pilih ya, saya coba pilih karena kan saya tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Nah, terus saya mulai belajar alat bantu. Jadi awalnya itu kalau di Pertuni kan waktu itu masih awal pengenalan komputer bicara. Jadi karena saya sebelum buta total itu bisa komputer, saya orang pertama yang dilatih untuk bisa melatih waktu itu. Nah, kalau alat bantu seperti tongkat, saya belajar ke SLB Tria Adi waktu itu. Jadi belajar pakai tongkat, bagaimana menggunakan tongkat, melakukan orientasi mobilitas, naik turun dalam keadaan sempit dan seterusnya. Saya juga mulai belajar ini, baca tulis Braille juga di SLB Tria Adi, tapi alat-alatnya saya beli sendiri, Braille, tongkatnya saya beli sendiri di Pelkris Semarang, gitu. Itu terus ya itu dia, itu. Kalau Quran saya belajar di KTM Budi Asih. Jadi saya sebagai seorang Muslim pengen baca Quran, saya terus bagaimana belajar Quran itu. Itu Ya, Hen. berarti dia menarik sekali bahwa rehabilitasi bagi teman penyandang disabilitas diperoleh dari mana, banyak pelatihan, alat bantu, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan bisa dicari tempatnya ya, berarti di Indonesia banyak. Ya lewat komunitas terutama peer-to-peer method. Dari komunitas. Saya penasaran karena hari ini kita bicara tentang perjalanan mental, saya jawaban kedua narasumber. Kalau boleh merefleksikan, apakah sudah berada dalam fase penerimaan? Itu pertama. Kedua adalah apakah penerimaan itu sifatnya statis? Kalau sudah menerima ya sudah tidak akan tergoyahkan. Menurut pandangan Mbak Hana seperti apa? Kalau saya sudah di fase penerimaan ya, sudah menerima kondisi saya. Tapi memang saya ini emosinya masih labil ya, jadi masih eksplosif gitu. Di saat ke-trigger suatu masalah, kadang kayak ngerasa gini loh, coba aku nggak kayak gini, mungkin aku nggak akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Seperti saat saya jatuh misalnya, itu kan saya nggak bisa bangkit sendiri. Saya harus minta tolong orang lain untuk membantu saya naik ke kursi roda. Nah, itu seperti sebuah kayak, karena apa ya, saya harus merepotkan orang lain, itu yang bikin saya kayak benar-benar yang menjadi ke trigger lagi. Tapi itu hanya sesaat ya, emosi sesaat aja. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah nggak kepikiran lagi gitu. Oke, berarti kalau ada pemicu bisa keinget lagi, tapi ini Ya, sifatnya pendek dan itu biasanya sesuatu yang di luar kendali kita. ya, Ya karena jatuh nggak bisa bangun itu ya di luar kendali ya, di bagian ya. gitu. Kalau Pak Andaru sendiri, apakah ada pandangan lain berdasarkan pengalaman Pak Andaru? Kalau fase penerimaan, insya Allah saya sudah bisa menerima dengan ridho ya bahwa saya sudah menjadi buta total. Alhamdulillah saya berkeluarga dengan anak dan istri yang insya Allah support pada saya. Tapi kondisi bahwa kadang-kadang kita mengalami drop itu masihlah kayak bukan untuk pengen sembuh enggak. Saya sudah ikhlas, saya sudah senang menjadi buta, saya sudah sangat mensyukuri itu. Yang kadang-kadang itu gini-gini. Untuk cari kerja, tidak mudah. Untuk sekolah, aduh, ini sudah dapat sekolah, mau cari kerja lagi, umur. Mau tanya pengalaman, ternyata waktu saya masih aktif di organisasi, belum sampai kayak sebegitunya experience yang harus dipenuhi. Tapi sekarang harus bisa ini. Jadi progres ini sudah belum bisa saya ikuti lagi. Jadi saya akan memasuki ke area track seperti kebutuhan lapangan kerja itu, walaupun itu untuk disabilitas ya, mereka sudah buka untuk disabilitas, tapi mereka kalau pengalaman tidak memenuhi seperti yang mereka mau, udah nggak mau dulu. Jadi nggak ada hasrat, kayaknya nggak ada hasrat untuk bagaimana ini bisa nggak
di coach atau di training agar bisa seperti yang mereka harapkan. Jadi kayak gitu Hen. Jadi ya Ya, masih itulah triggernya malah di situ. Jadi aduh. berarti pola-pola eksternal yang sifatnya sistem ya Pak, kayak Ya, mana tentang dunia kerja, pendidikan itu yang kadang membuat kita jadi bertanya lagi ya ya, gitu. Bukan menyesali keadaan tapi cuma tidak, mempertanyakan. tidak. Bahkan kadang-kadang gini ya. Jadi anak saya itu cerita waktu dulu di SMP, dia dibullying teman-temannya bukan karena dia yang disabilitas, tapi karena bapaknya. Nah, itu kan saya, aduh, kasihan anak Ya, saya gitu lah. Itu contohnya itu. Ya bener. Aku juga ngerasa gitu kayak kalau nggak bisa nganter anak atau awal-awal kayak ngerasa harusnya kan aku yang nganter gitu. Tapi ya udahlah, itu juga bikin kayak ke-trigger juga. iya, ya karena saya percaya apalagi Mbak Hana dan Pak Daru sekarang juga berperan sebagai tidak hanya individu tapi juga orang tua bagi anak-anaknya. Ya, Nah, dari perjalanan hidup yang cukup panjang, mulai dari tadi proses penyembuhan secara medis, non medis, kemudian juga eh, tantangannya gitu. Ketika sekarang saya ingin ada closing statement dari kalian berdua. Apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau pembelajaran terkait tentang kualitas hidup, peran di masyarakat, ataupun hak-hak penyandang disabilitas dari perjalanan yang sudah Pak Daru dan Mbak Hana jalani? Mungkin dari Pak Daru dulu. ya. Yang pertama, kalau sebagai disabilitas, khususnya disabilitas baru, ya Hmm. perasaan ingin sembuh, harapan sembuh, it's okay. Tapi jangan berhenti di titik itu. Kita harus juga berpikir bahwa kita itu diberi kekuasaan untuk memilih, tapi yang menentukan itu bukan kita, hanya Tuhan yang menentukan. Jadi kita bersiaplah untuk ada opsi yang lain. Jadi opsi untuk bisa mandiri, bisa untuk menggunakan apa yang kita punya sekarang, itu harus kita latih semaksimalnya. Juga bagaimana kita berkolaborasi, berhubungan dengan sesama kita itu yang juga mereka pada saat ini banyak stigma negatif untuk disabilitas. Betul, tapi banyak yang menerima kita. Jadi fokuslah yang menerima kita untuk kita bisa maju. Itu Hen. Bagus sekali Pak Daru pesannya. Untuk Mbak Hana, Sama juga ya. Saya sama juga. Jadi memang apa ya, untuk kalau diri saya sendiri gini ya, mm-mm, pertama ya kita harus sadar posisi kita udah kayak gini. Nggak mm-mm. usah lagi, maksudnya menyesali kan kadang kadang orang tuh hanya ingat lupa kalau kita kondisinya emang kayak gini. Jadi mereka kayak hanya mengingat seandainya aku nggak seperti ini. Terus gimana ya ketakutan akan hari esok yang mereka takutkan. Kalau aku lumpuh seperti apa? Jadi mereka lupa untuk berlatih. Jadi kalau menurutku antara mengejar kesembuhan dan kemandirian itu harus beriringan. Karena aku kan mengalami ya, dulu aku juga pengen sembuh. Tapi di saat, karena aku lumpuh tuh benar-benar total dari bawah leher, tanganku juga lumpuh. Jadi di saat saya ada progres, tanganku bisa diangkat, saya pun belajar gimana cara menyuapi makan dengan sendiri. Makan sendiri. Terus pelan-pelan, oh aku bisa ngangkat lebih tinggi. Saya belajar gimana nyopot baju sendiri. Terus step by step, pokoknya kecil-kecil tapi kita lakukan. Harus beriringan antara kesembuhan dan juga kemandirian. Karena kita nggak tahu ya, ada orang yang memang diberi kesempatan untuk bisa pulih kembali, dan ada yang harus waktunya tuh panjang banget sampai bertahun-tahun tapi masih stuck gitu loh. Jadi kita harus benar-benar antara kemandirian dan kesembuhan itu harus beriringan. Nggak bisa hanya nunggu keajaiban sembuh, harus benar-benar dilatih juga kemandirian. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Hana, Pak Daru. Pesannya sangat kuat. Intinya kita tetap bagi yang masih berproses tentang kesembuhan itu hak teman-teman, tapi jangan lupakan bahwa penerimaan diri terhadap peluang untuk lebih mandiri karena kita juga punya peran itu juga penting seperti Mbak Hana bilang kalau ada satu kemajuan diapresiasi dilatih terus itu juga bagian dari mengoptimalkan apa yang masih kita punya. Boleh teman-teman yang ada di Zoom kasih salut untuk Pak Daru dan Mbak Hana, boleh di kolom chat, boleh dengan emoji atau apa. Karena ini sebagai bentuk kita mengapresiasi sesama kita dan mengapresiasi kondisi kita masing-masing. Jangan sampai teman-teman bosan karena yang nanya cuma saya doang. Tenang, teman-teman semua boleh bertanya dan untuk sesi tanya jawab akan dipandu langsung oleh Ais lagi. Halo Ais, aku kembalikan.
Terima kasih Mas Henry sudah memimpin obrolan dengan Mbak Hana dan Pak Suryandaro. Nah, mungkin teman-teman kalau kita tadi dari diskusi dan terutama dari cerita Mbak Hana yang terakhir tadi, memang sebenarnya kan disabilitas itu hambatan yang dialami itu tidak sepenuhnya terjadi karena kondisi disabilitas yang kita miliki, ya kan? Tapi lebih banyak juga karena lingkungan kita yang tidak didesain sesuai dengan kondisi disabilitas gitu. Nah, ini ada jadi karena kondisi disabilitas itu kondisi fisik yang disabilitas bertemu dengan lingkungan akhirnya menimbulkan hambatan bagi teman-teman disabilitas. Lingkungan itu bisa dalam bentuk tadi, misalnya mau bisa dalam bentuk stigma negatif dari masyarakat, bisa juga dalam bentuk bangunan yang nggak aksesibel, atau mungkin tadi pekerjaan yang dialami Mbak Hana yang fokusnya ke pekerjaan fisik yang tidak mengakomodasi bahana untuk bekerja dengan memaksimalkan apa namanya kemampuan soft skillnya gitu kan sehingga akhirnya menimbulkan frustasi atau depresi atau yang awalnya penolakan juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Bay. Eh, ini pertanyaannya menarik nih. Tadi mungkin udah diceritakan, tapi mungkin bisa lebih spesifik karena ini juga tentang kemandirian, mengajarkan juga bagaimana mungkin teman-teman disabilitas di sini ada yang saat ini juga masih bergelut gimana sih supaya bisa lebih mandiri. Nah, mungkin Mbak Hana ada pertanyaannya adalah bagaimana latihan seperti apa yang dilakukan untuk melatih kemandirian. Nah, ini kan tadi juga sebenarnya sudah dibahas ya terkait apa namanya rehabilitasi. Tapi mungkin saya ingin mengangkat bahwa setelah rehabilitasi dari rumah sakit nih, terus kita kembali ke rumah. Kira-kira untuk melatih kemandirian itu seperti apa sih? Dan nanti juga saya mau tanya juga ke Pak Suryandaro supaya kita ada sedikit gambaran dari kondisi yang disabilitas fisik dari Mbak Hana dan juga nanti dari netra juga. Jadi kalau teman-teman netra di sini ada yang masih belajar untuk mandiri juga bisa belajar dari Pak Suryandaro. Oke, baik. Jadi kalau untuk kemandirian ya latihan seperti apa untuk kemandirian seorang yang mengalami kelumpuhan. Itu yang terutama harus menguatkan tangan, lengan. Karena mau tidak mau, kaki kita udah lumpuh, sudah dibantu dengan alat bantu ya bernama kursi roda. Tapi untuk mengakses yang lainnya kita perlu tangan, entah untuk ngerol ataupun untuk megang yang lainnya. Jadi tangannya harus dikuatkan. Setelah itu kita latih, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, basic. Karena orang yang lumpuh itu sangat rentan terhadap dikubitus. Jadi di tempat tidur harus bisa miring sendiri. Itu sangat penting karena itu bisa mencegah dikubitus. Karena orang yang seperti saya itu sangat rentan dikubitus ya. Jadi harus bisa miring sendiri. Itu Boleh nggak pertama. diceritain di Kupitus itu apa? Barangkali ada yang nggak tahu nih. Dikubitus tuh luka tekan. Biasanya untuk orang-orang yang mengalami kelumpuhan seringkali terkena luka tekan. Jadi mengalami luka yang ada di apa yang sering ketekan gitu, yang terlalu lama ditekan. Sementara orang yang mengalami kelumpuhan, apalagi di awal, itu tidak boleh dalam satu posisi itu melebihi 3 jam. 3 jam harus balik ke beda posisi gitu terus menerus. Jadi memang itu pertama harus bisa miring sendiri, setelah itu pelan-pelan. Kalau tangannya aktif bisa dilatih, harus gerak terus. Kalau tangannya memang kayak aku, memang benar-benar harus mulai dari nol ya. Kayak aku dulu harus dilatih pelan-pelan, terus sambil makan aja harus latihan karena nggak bisa pegang sendok gitu. Jadi benar-benar latihannya benar-benar sangat berat. Tapi kalau untuk yang paraplegia, aku rasa masih bisa diupayakan untuk mandiri. Karena tangannya kuat, jadi memang harus dikuatkan tangannya. Oke, terima kasih Mbak Hana. Berikutnya Pak Suryandaro mungkin boleh share bagaimana sih belajar melatih kemandiriannya? Yang pertama tadi saya ceritakan, saya sampaikan bahwa saya masuk ke komunitas disabilitas netra, Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Selain itu, saya juga masuk ke komunitas yang non-disabilitas, agar apa? Agar kita juga berani, latihan berani ya, latihan ngomong, latihan berinteraksi juga mengajarkan orang bagaimana mau berinteraksi dengan kita. Saya ini dalam kondisi buta total, saya suka bela diri. Saya pernah ikut silat, sinar perak, merpati putih. Yang terakhir saya ikut Aikido sampai ban coklat. Jadi saya Q1 itu satu level di bawah master. Itu jadi bagaimana mengajari sensei kita, guru kita agar bisa ngajari kita. Jadi bukan bukan semata-mata gurunya ngajari, tapi kita juga ngajari gurunya agar bisa ngajari kita. Tuh.
Terus saya juga ikut pengajian, saya ikut MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, jadi berkumpul dengan orang-orang non-disabilitas, bercerita tentang kondisi kita, mengajak mereka untuk paham tentang kondisi kita. Jadi ya begitu. Juga kita belajar juga pergi sendiri. Tidak mudah teman-teman untuk pergi sendiri. Saya pakai taksi online, kadang-kadang aplikasinya juga nggak aksesibel. Eh, Umpamanya kalau si drivernya nelpon pada kita, ini tadi mana tombol untuk menerima panggilan ini kan, kalau ngechat gimana ini, padahal mereka sudah marah-marah, bapak saya chat nggak menjawab. Nah gimana, saya bingung, nggak dengar ini pembaca layar saya sudah saya keraskan, tapi lingkungan saya noise-nya keras sekali, jadi saya nggak dengar tombolnya di mana tadi, karena panik ya di jalan, di tepi jalan itu bingung. Jadi ya itulah latihan gitu, latihan dimarahi orang gitu. As. Ya, tadi kalau dari Mbak Hana tuh yang aku pelajari adalah bahwa pentingnya untuk yang pertama tahu tentang kondisi-kondisi medis yang bisa dialami oleh teman-teman dengan kondisi disabilitas dan bisa mengakali ya bagaimana untuk memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Jadi mungkin kalau tadi dari cerita Mbak Hana aku jadi belajar bahwa kalau kondisi disabilitas itu bukan berarti kita kalaupun kita berjuang untuk bisa produktif itu bukan berarti kita berusaha supaya bisa kembali seperti sebelumnya, tapi lebih ke memaksimalkan apa yang sekarang kita punya gitu ya Mbak Hana ya. Hmm. Kalau dari Pak Sunyandaru yang penting juga adalah bahwa dukungan komunitas, kemudian juga pemberdaya pelatihan, peningkatan skill apapun lah itu sepertinya penting banget untuk meningkatkan kepercayaan dirian, terus habis itu supaya jadi lebih tadi berani dimarahin, berani mengikuti aktivitas gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Mungkin kita kalau dari pertanyaan dari yang sebelumnya sebentar. Nah, ini dari Budia Huri Karisma. Mungkin ini akan kembali flashback lagi ke sebelumnya. Ketika tadi kan kita punya ada beberapa proses kan dari mulai mengetahui kondisi disabilitas, kemudian ada penolakan diri sendiri dan mungkin juga penolakan dari orang terdekat. Kemudian juga ada em, apa namanya denial, marah, depresi dan sebagainya. Nah, uh, mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga sebagai teman-teman di sini yang punya anggota keluarga atau teman terdekat atau orang terdekat yang punya kondisi disabilitas. Mungkin pertanyaannya adalah siapa sosok yang paling penting di dalam hidup sehingga bisa melalui titik balik. Mungkin di sini titik baliknya terkait proses depresi tadi ya. Jadi tidak hanya menerima kondisi disabilitas, tapi juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan produktif. Nah, mungkin boleh di-share siapa orangnya dan bagaimana orang tersebut bisa mendampingi, membantu untuk proses bangkit tadi dari proses denial sampai akhirnya depresi dan menerima, gitu. Mungkin dari Pak Suryandaru dulu mungkin ya, nanti baru Mbak Hana. Ya, dengan senang hati. Awalnya harus dari diri kita sendiri dulu, teman-teman. Jadi kita jangan berpikir orang lain dulu, tapi berpikir diri kita sendiri. Jadi awalnya saya bisa menerima, mohon maaf karena saya sebagai seorang Muslim, saya duduk, saya sholat terus duduk, saya ya antara marah sama berkeluh kesah pada Tuhan. Ini saya gimana, harus bagaimana. Di situ saya mulai mencari saya harus bagaimana. Nah, disitulah saya mendapatkan inspirasi bahwa saya harus bangkit. Nah, dari titik itulah saya mulai bangkit, bisa menerima, bisa mensyukuri, bisa mencari orang yang mensupport saya. Jadi bukan kita cari seorangnya dulu. Nah, kalau kita sudah bisa menerima, baru kita dapat orang yang bisa mensupport kita. Kalau kita menghadap orang lain tidak ada yang akan datang mensupport kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, orang pertama yang mensupport kita adalah waktu itu calon istri saya yang sekarang jadi istri saya. Itu yang pertama yang mensupport saya. Berikutnya anak saya dari proses ketidaktahuannya mereka, setelah mereka tahu, jadi anak saya juga mengalami tadi bullying, juga pertanyaan, bapak kok nggak bisa apa-apa, bapak kok buta, harus kemana-mana dibantu, yang ini dibantu, tapi setelah itu dia bisa lihat, oh kalau ini bapak saya bisa, justru bapak saya yang bisa ngajari ini, dia bertanya tentang akademis, bertanya kepada saya. Gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri, nanti kita akan mendapatkan orang yang bisa mensupport kita. Makasih, Ais. Oke, kalau dari keren banget. Kalau dari Mbak Hana? Setuju banget ya dengan statement Pak Suryandaru tadi, karena pun saya pun merasakan hal yang sama. Jadi memang
Kalau bagi saya, semua orang yang hadir di hidup saya itu semua penting. Semua mempunyai peran masing-masing. Bahkan yang meninggalkan saya itu juga orang yang penting bagi saya. Untuk bisa saya ambil hikmahnya gitu ya. Tapi yang jelas kita harus menerima diri kita sendiri dulu. Karena yang paling bisa menerima adalah diri kita, yang harus kita cintai ya diri kita. Kalau kita saja nggak bisa menerima diri kita sendiri, kondisi kita nggak bisa menerima, orang lain akan sulit untuk juga bisa menerima kita. Jadi memang ya paling penting itu adalah diri kita. Kalau orang lain itu penting semua. Mereka punya peran masing-masing dalam hidup kita. Menurut saya seperti itu. Karena saya kan mengalaminya dulu di luar negeri ya. Saya nggak punya saudara, nggak ada keluarga. Dan yang merawat saya adalah orang lain. Yang membantu saya adalah dokter-dokter yang saya nggak kenal. Dan semua punya peran penting dalam hidup saya. Terus ada orang keluarga saya juga sangat penting. Teman-teman yang hadir untuk mensupport saya juga penting banget. Padahal mereka nggak punya apa ya, tidak punya kepentingan apapun terhadap saya, belum pernah mendapat manfaat dari saya, tapi mereka dengan ketulusannya itu membantu saya lahir batin secara finansial, materi dan non materi itu benar banyak banget bantuan. Jadi menurut saya semua orang di hidup saya adalah penting. Gitu. Terima kasih Mbak Hana. Ini dua orang Ah. sepertinya sangat puitis ya. Dari tadi sangat dalam sekali cerita-ceritanya nih. Em, Sebelum saya berlanjut ke chat pertanyaan lain di chat, mungkin saya ingin ke pertanyaan langsung yang raise hand. Di sini ada Mas Gibson TP Bolon kalau saya nyebutnya benar ya. Nah, mungkin mau langsung buka mic dan bicara langsung. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Sama-sama. Luar biasa ini apa kita Zoom kita ini memotivasi banyak orang ini. Kalau boleh saya tahu, Mbak Hana Yulia Ningsi ini adalah Mbak Farhana Lulu kah? Iya benar. Oh, Ini nama asli saya Ana Yulianingsih. Cuman waktu di TikTok saya memang menggunakan nama Farhana Lulu. oh, di TikTok ya. Iya, iya. Jadi Oke, lihat ya keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya, yang kerjanya ya gitu-gitu aja di rumah, masak, nyuci ya gitu-gitu aja. Keseharian saya nggak ada karir ya. terima kasih Mbak Farhana. Terima kasih juga Pak Suryandaru tadi, Iya, Suryandaru ya. ya. Pak Suryandaru dari mana ya? Boleh tahu? Kota Semarang, Jawa Tengah, Pak. Oh iya, perkenalkan saya, oke boleh saya buka video. Perkenalkan saya Gibson Tampu Bolon, ada dari Pekanbaru Riau. Kondisi saya dalam keadaan lemah atau lumpuh sudah 28 tahun lebih. Saya berada di atas tempat tidur dan kondisi saya pada waktu kecelakaan dulu kecelakaan kerja ya, bukan karena kecelakaan naik kendaraan, bukan. Jadi pada saat itu saya bekerja di sebuah pengeboran dan pengeboran tersebut menimpa punggung saya sehingga mengenai tulang ekor saya dan itu mengakibatkan pantat saya menjadi ke depan dan rumah sakit pada waktu itu hanya dapat mengobati dengan cara mengembalikan ke posisi semula dengan menggunakan gift ya dulu masih seperti itu pengobatan tanpa memikirkan hasil atau akibat dari pukulan besi tersebut. Jadi setelah sebulan kemudian gift dibuka, dagingnya semuanya keluar dan tulangnya bagaikan beling hancur akibat bogeman atau hantaman dari besi tersebut sepanjang sejengkal nggak sampai lah antara 12 sampai 15 cm. Demikian juga saraf tunggalnya, saraf ganglionnya busuk dia sepanjang tersebut sehingga membuat saya lumpuh mulai dari awal kejadian sampai sekarang saya berada di tempat tidur. Itulah keadaan saya. Yang jadi pertanyaan saya sebelum saya bertanya sebelumnya, saya mengucap terima kasih atas
bagaimana penjelasan dari Mbak Hana dan Pak Suryandaru menerima keadaan tersebut, dan saya juga sudah menerima keadaan tersebut sampai sekarang, tapi penjelasannya sungguh lebih membuat saya memang benar begitulah kami ini semuanya di dalam keadaan seperti ini harus menerima keadaan tersebut, tidak bisa tidak menerima. Memang di awal-awalnya saya tidak bisa menerima. 7 tahun lamanya saya tidak bisa menerima keadaan tersebut. Dengan putus asa itu mengakibatkan saya harus mau bunuh diri terus pada waktu itu. Tapi saya masih diberi waktu oleh Tuhan untuk diberi kesempatan sampai sekarang untuk hidup. Saya pun berpikir, apa artinya saya hidup? Itu yang saya pikirkan pada waktu itu lagi. Tapi Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia berikan saya kesempatan sampai sekarang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjadi produktif atau dalam keadaan seperti ini bisa menghasilkan, apalagi saya sebagai seorang laki-laki atau seperti Pak Suryandaru harus pada saat saya kecelakaan tersebut saya sudah menikah dan anak saya berada dalam kandungan di waktu itu. Jadi usia anak saya sekarang sama dengan usia penyakit saya, 28 tahun. Anak saya perempuan sekarang. Pak Jadi, Gibson, mohon maaf karena waktunya terbatas, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya. oh iya, terima kasih Mbak Aisyah. Nanti kita bisa Pertanyaannya, diskusi lagi di grup WA gitu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaannya ya. nih. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Mbak Hana atau Pak Suryandaru eh, membutuhi keluarga, membiayai keluarga eh, dengan keadaan yang seperti ini. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Gibson. Mungkin karena keterbatasan dan kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi Iya, kita coba Pak, mungkin saya akan beri kesempatan ke Pak Suryandaru nih sebagai tulang punggung keluarga juga. Nah, mungkin bisa singkat Pak, nanti bisa Oke, lebih lanjut di grup WhatsApp. ya. oh, Kita mulai dari yang kita bisa dulu. Jadi saya awalnya itu punya usaha Pak Gibson. Jadi saya buka tabungan, saya punya usaha. Ini yang sesuai yang masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Saya waktu itu buka tabungan, punya warung yang mengelola istri saya, modalnya dari saya. Itu jadi kita kerjasama bareng lah dengan istri saya, dengan siapapun, dengan apapun kita kerjasama dengan apa yang kita bisa. Gitu. Intinya di situ. Jadi kita mulai dari apa yang kita bisa saja dulu. Ya, nah mungkin saya juga tekankan bahwa kebisaan itu tidak selalu terbatas dari kondisi kemampuan fisik ya. Bahkan Betul. pemikiran itu juga bisa, kreativitas itu adalah hal yang mahal dan tidak semua orang bisa, tapi juga tidak selalu mengandalkan kondisi fisik gitu. Nah, Pak Gibson juga mungkin saya mau menambahkan sedikit bahwa kondisi disabilitas itu tidak selalu eh eh, jadi gini, kemandirian itu juga tidak selalu tidak selalu dalam bentuk bisa melakukan semua hal sendiri. Karena tergantung tadi, setiap orang juga punya potensi yang berbeda, tergantung potensinya. Nah, kemandirian itu bahkan dimulai dari membuat keputusan sendiri, itu sudah termasuk mandiri gitu. Nah, jadi dari level yang paling rendah memutuskan membuat keputusan sendiri, menentukan kemana arah hidup kita walaupun tetap dibantu, itu juga sudah dalam bentuk yang mandiri ketika memang potensi kita tidak memungkinkan untuk bangun dari kasur misalnya. Seperti itu. Nanti mungkin bisa diskusi lebih dalam lagi di grup. Nah, saya tuh mau nanya, di sini ada yang nanya tentang teman-teman tuli. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cerita teman-teman tuli untuk bisa mandiri? Mungkin kalau ada satu orang yang ingin share pengalamannya supaya bisa didengarkan yang lain, sebelum kita tutup nih, saya persilahkan. Saya ingin memberi waktu untuk teman tuli, bisa raise hand. Jadi nanti bisa juga jika ingin ada yang bercerita tentang bagaimana cara dia untuk bisa mandiri. Sambil menunggu, kayaknya sih nggak ada pertanyaan lain, tapi cuman mungkin tadi saya juga ingin memberikan respon ini ada dari em, ibu rumah tangga dari Kak Ilma, ibu rumah tangga itu kerjaannya berat loh Mbak Hana, sama beratnya dengan yang bekerja formal. Nah, saya setuju banget. Jadi tidak ada yang peran yang lebih tinggi daripada yang lain ya. Terus juga Iya, ada makanya
Tadi saya udah kasih tanda kutip. Makanya saya bilang saya bukan wanita karir. Oke, oke, sambil kita menunggu teman tuli, mungkin bisa singkat banget nih ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Hana. Mbak Hana, gimana caranya meyakinkan diri kita bahwa kita layak dinikahi? I mean, kita kan sebagai disabilitas pasti banyak pertimbangan. Gimana ya menjalani rumah tangga dalam keadaan lumpuh gini? Nah, tapi sebelum itu nanti teman-teman tuli kalau ada yang mau cerita bisa raise hand ya. Nanti saya akan setelah ini, setelah Mbak Hana cerita. Nih. Kalau saya waktu memutuskan menikah ya karena saya ingin menikah saja. Saya tidak terlalu banyak pikiran. Pokoknya saya hanya menikmati momen. Bagi saya kesempatan tidak datang dua kali. Jadi tetap semuanya harus mengalir aja. Saya pokoknya bismillah yakin saya mau menikah dengan segala konsekuensi yang harus saya terima ke depannya. Jadi saya sudah bilang ke keluarga saya mau menikah. Kalau nanti di ke depannya kok ada suatu hal yang tidak diharapkan terjadi, kalian harus siap menerima aku kembali. Dan mereka oke, nggak masalah, kita jalanin aja. Kita selalu berprasangka baik aja. Bahwa kehidupan akan memberi kita kebaikan-kebaikan. Meskipun kadang jalannya rumit. Menurut saya seperti itu. Semua orang layak dicintai. Apapun keadaanmu, yang terutama kamu terima dirimu sendiri, kamu cintai dirimu sendiri. Ada ataupun nggak ada yang menikahi kamu, kamu tetap bisa survive dalam hidup ini. Kalau ada yang terima ya alhamdulillah jalanin aja, nggak usah terlalu banyak overthinking. Menurut saya seperti itu ya. Oke, suka Takutnya banget sama teman-teman. kata-katanya Mbak Hana. Ada atau tidak ada yang mau dinikahi, kamu layak untuk apa tadi ya? Cinta, dicintai. Dicintai, ya benar. Suka banget. Jadi sebenarnya menikah itu salah satu fase kehidupan yang ya udah gitu. Maksudnya hanya salah satu fase gitu kan. Jadi Ya, tidak menunjukkan apakah kita berharga atau enggak ya gitu. betul. Jadi Oke, nah jalanin ini aja. nah mungkin sebelum saya tutup nih, kalau ada teman tuli yang ingin bercerita tentang kondisi bagaimana berproses sehingga menjadi menerima keadaan dan mandiri, mungkin boleh disampaikan nih. Kalau nggak ada, kita tutup. Oh, ada nih ada yang buka kamera. Apakah benar? Oh, bukan ya? Bukan, 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 bukan. Sorry. Bukan ya? Atau iya mau mau cerita? Bukan. Oke, karena kita tunggu sebentar lagi, tapi sepertinya sih sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu lagi, kalau ada 1 menit untuk teman tuli, eh, saya ingin sedikit merangkum dari cerita Pak Suryandaru dan Mbak Hana. Mungkin nggak merangkum sih, hanya memberikan highlight yang kira-kira sangat berkesan menurut saya. Jadi tadi bahwa sebenarnya eh, ketika kita ngomongin disabilitas itu tidak hanya soal kondisi fisik atau kondisi eh, disabilitas yang dimiliki, tapi lebih dari itu bahwa kita kita juga mengalami proses mental yang naik turun, yang dinamikanya sangat bervariasi. Ada yang langsung marah, ada yang awalnya masih menolak dulu atau denial, tidak ingin mengakui kondisi disabilitasnya, ada yang langsung depresi dan sebagainya. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan adalah bahwa kondisi yang dialami teman-teman itu valid, dan tidak hanya sebenarnya itu hal yang manusiawi gitu. Jadi kita tidak seketika menjadi superhero hanya karena kita mengalami eh, gejolak mental seperti itu. Karena semua orang pada dasarnya juga mengalami depresi yang sama gitu ya Mbak Hana sama Pak Suryandaru ya. Jadi itu adalah hal yang manusiawi dan itu dialami siapapun. Dan mungkin jika kita ingin berdaya, salah satu caranya adalah dengan menerima kondisi disabilitas dan melihat keluar dari kondisi disabilitas. Maksudnya melihat lebih jauh dari kondisi disabilitas. Jadi hidup tuh nggak hanya tentang disabilitas, bahwa ternyata ada hal lain yang masih bisa kita maksimalkan, masih banyak potensi-potensi yang masih bisa kita kerjakan, seperti Mbak Hana menjadi em, TikToker, terus Pak Suryandaru kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa disabilitas itu gimana ya ngomongnya? Jadi kita masih tetap bisa seperti manusia lainnya, karena disabilitas itu bukan hanya hidup kita tuh bukan hanya tentang disabilitas gitu. Itu sih mungkin yang eh
Bukan yang bisa akhir saya dari pelajari. segalanya, disabilitas ya. Bukan akhir dari segalanya gitu. Nah, mungkin sampai sebelum penutup nih dari Mbak Hana saya ingin minta penutup atau eh, masukan akhir dan Pak Suryandaru satu kalimat pamungkas dari kedua pihak. Mungkin dari Mbak Hana dulu nih. Apa ya? Tetap cintai diri sendiri dan produktif aja. Berusaha maksimalkan potensi yang ada. Kalau bisanya baru bisa miring ya miring sendiri. Pokoknya kita apa ya, potensi yang ada kita maksimalkan. Kalau yang belum bisa ya baru kita upayakan. Kalau memang bisa diupayakan, kalau tidak bisa diupayakan kita relakan, ikhlaskan aja. Jadi ada yang dioptimalkan, ada yang bisa diupayakan, dan ada yang memang harus direlakan. Oke, Aisyah terima adalah kasih itu. Mbak Hana. Pak Suryandaru. Saya saya tetap berusaha untuk berprasangka positif bahwa peluang itu tetap ada, orang baik itu pasti ada di mana-mana, kesempatan itu akan datang kepada kita selama kita bisa menunjukkan bahwa kita pantas untuk mendapatkan itu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryandaru. Eh ini akhir dari diskusi kita, ngobrol santai kita di siang hari. Teman-teman, saya ingin mengingatkan di chat itu sudah ada link Google Form yang bisa diisi. Nah, terus juga ada link untuk masuk ke grup WA Gelitik gitu. Nanti di grup itu kita bisa sharing. Tadi kalau ada yang ceritanya pertanyaannya belum puas bisa lagi ditanyakan ke Mbak Hana. Terus ini juga ada masukan dari Naufal, tolong ya Kak next time ajak teman tuli sebagai narasumber. Ya, terima kasih masukannya. Tentu akan kami jadikan perbaikan di berikutnya supaya semakin bervariasi narasumber dari ke acara Lunch Talk Gelitik. Itu ya teman-teman. Terima kasih partisipasinya, ngobrolnya seru banget. Terima kasih Pak Suryandaru dan Mbak Hana Terima kasih semuanya. sharingnya sangat menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih kepada kedua JBI kita yang keren, Mbak Dwi dan Mbak Feby. Terima kasih sudah berkenan untuk membantu selama 1 jam lebih. Kalau gitu saya ucapkan selamat bekerja kembali teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali, selamat melakukan apapun yang direncanakan setelah ini. Kami dari tim Gelitik mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. See Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh.